Assalamualaikum guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur. Amin ya robbal alamin. Nanti tambah pasal lagi nih. Nggak apa-apa. Di pasal pun nggak apa-apa. Okay. Tersangka sudah tersangka. Oke. Tapi saya kan menduga. Oke. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh. Eko, nggak nongol-nongol. Saya meyakini kalau ijazah Jokowi itu palsu. Bahasa Anda itu meyakini kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu. Karena apa? Karena dari sidang-sidang sebelumnya itu kan TPUA meminta supaya dihadirkan ijazah Jokowi dalam persidangan. Tapi kan tidak pernah hadir dari sidang Solo, sidang PN Jakarta Pusat. Dan hari ini pun yang terjadi di Solo juga dengan Dr. Taufik juga sama. Tidak ada ijazahnya. Sekarang saya lebih meyakini lagi dengan status saya tersangka ini, saya lebih meyakini lagi 100 juta lebih ijazah Jokowi memang palsu. Bahkan dalam status penetapan tersangka ini Anda lebih meyakini lagi? Lebih meyakini. Karena Anda bisa mengatakan itu? Karena apa? Orang yang membuat itu saya cari mengaku. Orang yang buat maksudnya? Membuat ijazah Jokowi itu. Ikut membuat ijazah palsu? Iya. Yang katanya Pasar Pramuka bukan? Iya. Ini orang Pasar Pramuka? Bukan. Maksudnya gimana? Ini baru nih. Silakan. Ini fakta baru loh. Jangan nanti tambah pasal lagi nih. Nggak apa-apa. Di pasal pun nggak apa-apa. Tersangka sudah tersangka. Oke. Tapi saya kan menduga. Oke. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh. Eko, nggak nongol-nongol. Bentar, pelan-pelan. Eko Sulistyo itu timnya Pak Jokowi dulu bukan? Iya. Yang namanya disebutkan oleh Bitor Suryadi. Tim Solo. Ya. Nah, karena kawan saya mengakui dengan saya sendiri. Kemarin kan beliau berpisah, betul ya? Iya. Oke. Nah, ketika jadi gimana? Anda mendapatkan data bahwa yang membuat ijazah palsu Pak Jokowi bernama Eko Sulistyo. Diduga Eko Sulistyo. Dia adalah tim dari Pak Jokowi sejak wali kota Solo waktu itu. Yang namanya pun disebutkan oleh Bang Bitor Suryadi. Nih guys, ada berita terbaru. Saya melihat daripada abang ini, yang dimana namanya beredar di media sosial adalah Bang Rustam Effendi, sang pemburu ijazah. Wih, kirain pemburu hantu ya. Oke, dalam pernyataannya, dia begitu yakin sekali bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Ya, dan sebut nama Bang Eko. Jadi Anda melaporkan Eko Sulistyo, Pratikno, dan Jokowi atas pembuatan ijazah itu. Ijazah UGM. Ijazah Pasar Pramuka yang akan dijadikan ijazah UGM gitu loh Bang. Saya Rizal Fadila Bu Kurnia menginvestigasi apakah ijazah itu palsu atau asli. Yang kita kejar adalah pembuatnya. Kalau ijazah ini dibilang asli tapi ada yang buat kan berarti palsu. Yang buat bukan UGM. Di UGM ini dirapikan Bang. Nah yang buat itu apa yang dikatakan Bang Bitor Suryadi. Itu di atas 85% itu buatan Pasar Pramuka. Karena investigasi saya, sudah sering saya katakan, kalau yang membuat itu Eko Sulistyo. Mantan Ketua KPUD Solo di Jokowi waktu wali kota Bang. Selanjutnya dibawalah Eko di DKI Bang. Nah di DKI inilah saya mencurigai adanya berkas yang kurang komplit, kurang lengkap. Nah ketika itu waktunya mepet ya, anak-anak ini, kawan-kawan ini, relawan Bang, aktivis ya, punya ide ke Pasar Pramuka. Nah, karena yang kita tahu kan, kebetulan juga saya kuliah di dekat sekitaran Pasar Pramuka, memang Pramuka ini jago lah untuk buat-buat kayak gitu. Dan investigasi saya menyatakan memang Eko lah yang membawa itu ke Pasar Pramuka, Bang. Jadi ada beberapa kawan yang menyatakan dia bersama Eko ke Pasar Pramuka untuk membuat itu. Dan buktinya sampai hari ini Eko ini kan udah cukup lama saya ungkapkan di media, Bang. Tapi nggak berani tampil juga. Nah, otak intelektual itu dibalik ijazah Pasar Pramuka itu menjadi rapi di UGM itu, saya menduga kuat ini Pratikno Bang. Karena Pratikno itu saat itu kan rektor di UGM Bang. Sampai hari ini pun jadi wali amanah di UGM yang jabatan sangat penting juga di sana Bang. Nah, makanya itu saya melihat ini Pratikno bermain lah di tingkat UGM, Eko di lapangannya. Dan selanjutnya pemberkasannya ini anak-anak relawan lah Bang. Nah, makanya kemarin saya laporkan tuh hampir sebulan lalu 3 nama. Eko Sulistyo, Pratikno, dan Jokowi sebagai pengguna ijazah itu. Nah, mudah-mudahan minggu depan akan lebih kencang lagi Bang. Kuasa hukum kita mudah-mudahan akan
mendatangi Bareskrim. Saya dilaporkan oleh Jokowi dari ijazah palsu yang diduga kuat Mas Eko terlibat dalam pembuatan itu. Karena bukan satu atau dua orang yang menyatakan. Nggak apa-apa. Bahkan senior pun mengarah ke situ. Nah, artinya inilah alhamdulillah hari ini saya ketemu Mas Eko. Ya inilah pernyataan Mas Eko hari ini. Dia hanya iya aja dan bukan dia bukan laporan saya ketika saya bagaimana saya nggak melakukan gitu loh. Dan kalian kan sudah melaporkan saya. Tapi dalam tayangan video tadi beredar seolah Bang Rustam ini memaksakan kehendak, memaksakan diri untuk agar Bang Eko ini mengatakan apa yang dia paksa tanyakan. Ya, atau seolah agar Bang Eko ini mengikuti pernyataannya Bang Rustam ini. Nah, dalam video tadi, yaitu bagaimana Bang Rustam Effendi itu mendatangi Eko Sulistyo, yang mereka duga adalah pembuat ijazah palsu Pak Joko Widodo. Ya kan? Ternyata Bang Eko Sulistyo-nya menolak keras karena tidak merasa dan tidak pernah membuat ijazah apapun, apalagi ke pasar pramuka. Seperti itulah kira-kira guys ya. Tapi inilah yang terjadi karena memang dari awal fondasi penelitian itu tidak baik dan tidak melalui kajian-kajian ilmiah yang tepat. Sehingga jadi kocar-kacir dan blunder sendiri. Saya terus terang tetap juga memberi semangat kepada Bang Rustam Effendi untuk terus berjuang untuk pribadinya sendiri. Karena mereka, saya melihat kawan-kawan ini seolah-olah adalah ya mungkin menurut kami mereka adalah korban-korban dari para peneliti abal-abal seperti Roy dan Tifa. Akhirnya mereka yakinlah pengikutnya peneliti tersebut. Ternyata akhirnya amburadul juga. Dan dari tim mereka sekarang itu mulai pecah kongsi. Ya kan, Hosenuddin sudah nggak ada. Rismon juga sudah nggak ada. Sekarang Hosenuddin menjadi lawan Roy Suryo yang tadinya rekan. Rismon tadinya teman, sekarang menjadi musuhnya. Inilah guys, penelitian yang amburadul. Dan saya kira Roy Suryo ini dan Tifa bukan peneliti. Masa sih meneliti 25 tahun hanya ijazah Pak Jokowi saja yang kabar ke publik? Kan begitu. Janggal memang. Oke? Kita saksikan video ini guys. Semakin seru sambil kita menantikan nanti sidang daripada Dr. Tifa di besok ya lusa. Yaitu sidang perdana Dr. Tifa. Wah, luar biasa nih. Saya dilaporkan oleh Jokowi dari ijazah palsu yang diduga kuat Mas Eko terlibat dalam pembuatan itu. Karena bukan satu atau dua orang yang menyatakan. Nggak apa-apa. Bahkan senior pun mengarah ke situ. Nah, artinya inilah alhamdulillah hari ini saya ketemu Mas Eko. Ya inilah pernyataan Mas Eko hari ini. Dia hanya iya aja dan bukan dia bukan laporan saya ketika saya bagaimana saya nggak melakukan gitu loh. Dan kalian kan sudah melaporkan saya, ya kan? Nah itu saya juga itu hak Anda. Bukan masalah hak. Dari hati kecil Mas Eko sebagai teman-teman almarhum Nupur Sulaiman yang dulu seperjuangan melihat saya seperti ini kan jadikan tersangka gara-gara ijazah itu. Hati kecil Mas Eko ini untuk menyatakan kebenaran itu Mas Eko atau bukan? Saya bukan, saya nggak pernah. Saya nggak apa. Saya punya beberapa kawan yang menyatakan ke arah itu. Ya udah nggak apa-apa. Itu hak Mas Eko untuk menyatakan itu. Itu memang harus Mas Eko ngomong. Karena memang kasus ini kan bukan kasus sembarangan juga. Itu dinyatakan Mas Eko mengaku geger di negara ini. Itu hak Mas Eko dan itu harus ngomong seperti itu. Tapi saya melihat dari kawan-kawan yang arah ke situ, saya punya kawan-kawan yang memang mendukung saya. Nggak apa-apa. Gitu kan? Nah, artinya ini kasus ini mau seperti apa? Ini nanti mungkin kalau memang masuk ke persidangan saya akan buka nama-nama itu yang memang juga sangat dekat dengan Eko, dengan Mas Eko sendiri ya. Karena ini melibatkan saya dan saya harus perjuangkan diri saya sendiri. Bukan masalah saya aja, ini masalah bangsa. Ketika ada presiden tadi statement Mas Eko sangat penting itu buat saya itu kode keras yang menyatakan tidak perlu ijazah. Nah, ini tak meyakinkan saya. Artinya Mas Eko memang saya diduga kuat ya ikut andil dalam pembuatan itu. Ya, itu kan ada melakukan proses itu dan sudah melaporkan kan? Iya. Nah, saya yang merasa dituduh, saya merasa bahwa itu bukan saya yang melakukan. Laporkan balik saya dong. Kenapa? Laporkan balik kalau memang itu bukan. Kok laporkan balik? Kan saya diundang di sini aktivis. Artinya saya bilang, saya sebagai aktivis saya nggak akan melaporkan kayak gitu. Oh, kenapa enggak? Ini kan nama baik Mas Eko. Kalau memang Mas Eko
Kalau tidak, bagusnya laporkan saya. Loh enggak, ngapain saya harus mencederai orang gitu loh untuk melaporkan balik? Saya nggak pernah merasa misalnya nggak merasa membuat, silahkan Anda sudah melaporkan, di sana pasti akan diuji kan, di sana kan pasti akan diuji partisipasi Anda dan sebagainya. Toh misalnya itu nggak terbukti, saya pun nggak akan menuntut Anda, saya nggak akan melaporkan balik. Saya kira itu ya prinsip saya gitu. Ya itu prinsip. Prinsip Bung. Ya. Saya nggak akan melaporkan, Bung. Saya tadi udah salami, saya nggak akan ada. Oh, Mbak Anu, ya. Saya nggak akan melapor. Apa namanya? Saya kan lulus tahun ini ya, Betul, Bang. betul. Jokowi melaporkan suami saya. Iya. Jadi saya harus ada perlawanan dong. Betul. Ya, ini kan semua kan awalnya kan dari Egy kan, dari Egy. Iya. Sampai akhirnya jadi laporan Pak Jokowi itu. Nah, kita ini, saya dididik sama abang saya, kita udah di tengah. Nggak mungkin dong kita balik lagi. Kita harus maju. Nah, tapi kita juga mesti ada perlawanan dong, Bang. Jadi banyak teman-temannya Bang Nuku yang akhirnya nih yang buat nih si ini diduga Mas katanya. Ya udah nggak apa-apa kan, saya gitu kan saya, ya kan. Ya jadi apa namanya, ini bentuk perlawanan Ini kita. apa, Anda? Kita- Ini bukan perjuangan Ya, saya. tahu. Perjuangan saya ketika saya dilaporkan oleh Jokowi dari ijazah palsu yang diduga kuat Mas Eko terlibat dalam pembuatan itu. Ya Karena udah. bukan satu atau dua orang yang menyatakan. Nggak apa-apa. Bahkan senior pun mengarah ke situ. Nah, artinya inilah alhamdulillah hari ini saya ketemu Mas Eko. Ya inilah pernyataan Mas Eko hari ini. Dia hanya iya aja dan Bukan ya, tidak melaporkan saya ketika saya bagaimana saya nggak melakukan gitu loh. Dan saya juga nggak pernah menyerang istilahnya secara politik ya. Saya nggak pernah menyerang yang sekarang di pihak panjenengan. Saya juga coba lihat bukti-bukti. Kalau saya lebih baik saya akan diam sebagai ketua KPU. Saya tahu. Taunya seperti apa? Taunya artinya bahwa saya tidak pernah nggak pernah menerima yang saya terima waktu itu adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Ijazah apa? Karena Bang ijazahnya apa waktu itu Mas? Ya kehutanan dong. Oh, karena Bang Bitor sempat bilang, Eko ngomong Bitor sama ya Eko, itu urusan ada dua Bitor. ijazah katanya. Oh, enggak, ada dua enggak ijazah. mungkin. Saya ketua KPU kok. Nanti habis itu Waktu kita itu. konfrontasi ke Bang Bitor. Kan begitu aja. Mau ada anunya, dia mau ngomong apa aja bisa aja. Perspektif Mas. Iya. Gitu. Dan Anda lihat bukan lah. Tadi saya sudah beda. Saya betul. Saya berpisah jalan juga dengan Pak Jokowi kok. Kira-kira begitu kan? Ya kan? Sudah tutup buku juga. Nah, ya, artinya saya dengan Mas Eko ini kawan abang saya. Saya hargai tahu. tapi ini perjuangan saya untuk membela diri saya. Ya. Sampai mati pun saya akan bela diri saya. Sampai titik darah Harus penghabisan. dong. Siapapun lawannya saya bela untuk kepentingan saya. Saya nggak peduli siapa. Mau Mas Eko PKI atau bukan tuh urusan lain. Ya. Ya kan? Tapi ini untuk perjuangan saya dan keluarga saya. Saya bilang begitu sama Mas Eko. Itu hak Mas Eko untuk membantah itu dan memang harus seperti itu menurut saya. Saya juga ya bersyukur ketemu Mas Eko hari ini. Ya. Nah, kedepannya kita lihat proses-proses selanjutnya aja. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak. Ya, Mas Eko. Ya, saya Foto dulu kita. Mesti junior mau foto bertiga, tolong foto dulu.